Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Puji Rizky Irani. Pada pertemuan kedua ini, kita akan tetap melanjutkan materi yang kemarin dengan pokok bahasan yaitu proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia, di mana di dalamnya dibagi lagi menjadi 3 periodisasi, yaitu 1. Kekuasaan kongsi dagang VOC, 2. Masa pemerintahan Republik Batak, 3. Dominasi pemerintahan Belanda. Adakah dari kalian yang mengetahui hak istimewa apa sajakah yang dimiliki oleh VOC dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kalian perhatikan materi dari pokok bahasan berikut dengan seksama ya. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Kapal Belanda berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian, pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme Belanda di Indonesia selama 3,5 abad. VOC sendiri adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Apa yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia? Jadi, sebelum didirikannya VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi perusahaan. Pemerintah Belanda yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prins Maurits sebagai wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heren 17 atau dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heren 17 ini selain mengelola VOC juga menanamkan sahamnya. Adapun tujuan utama didirikannya VOC diantaranya 1. Menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda. 2. Mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang dari bangsa Eropa lainnya, terutama bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, pada awalnya pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Indonesia. Tapi, dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda, VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi, yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Dengan hak oktroy yang dimilikinya, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, tetapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan VOC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan merebut benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan Hongi-Tochten atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Yang kedua, kebijakan Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga, kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heren Zeventien kewalahan mengelola VOC, sehingga Heren Zeventien menunjuk Pieter-Both sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Pieter-Both telah melakukan beberapa hal, seperti membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan mempengaruhi penguasa Maluku, memasuki wilayah Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, serta membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Pada masa itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Selama berkuasa di Indonesia, VOC sangat cerdik memanfaatkan konflik-konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam konflik pribumi, biasanya penguasa setempat meminta bantuan VOC untuk membantunya memperoleh kemenangan. Setelah berhasil memenangkan konflik, VOC meminta imbalan kepada penguasa pribumi berupa kekuasaan. VOC kemudian membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil mereka kuasai. Selama masa perkembangannya, VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi. Seperti pada tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, seorang penguasa Makassar, untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahan monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli dagang di wilayahnya untuk VOC. VOC juga berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Papua. Secara garis besar, VOC menjalankan kekuasaannya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, dengan melakukan kontingenten, yaitu mewajibkan rakyat membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC. Yang kedua, menerapkan Verplichte referensi, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Yang ketiga, melaksanakan Priangerstelsel, yaitu kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sebuah kongsi dagang yang begitu besar akhirnya runtuh. Berawal pada tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC dan panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Heren Zeventien harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, VOC mulai terlilit banyak hutang sejak tahun 1673.
dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Oleh karena itu, VOC sering disebut sebagai vergan onder korupsi, atau yang artinya tenggelam karena korupsi. Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC inilah, akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Untuk menutupi utang VOC tersebut, pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa VOC secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Namun, dibubarkannya VOC oleh kerajaan Belanda tersebut tidak menghentikan praktek kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, termasuk pemerintahan Indonesia di bawah pengaruh Republik Batak. Pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Perancis yang disebut dengan kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Perancis. Di Belanda, Perancis kemudian membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Batak. Sedangkan Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat. Perintah itu dikenal dengan istilah surat-surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia, seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batak tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon, pemimpin Republik Batak, menunjuk seseorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Selama masa pemerintahannya, Daendels telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam beberapa bidang, seperti bidang pertahanan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan, serta sosial ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti memperbanyak jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi sebanyak 18.000 orang. Membentuk Legiun Mangkunegara, yaitu sebuah angkatan bersenjata yang menampung bekas pasukan-pasukan perang. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, salah satunya Benteng Mester Cornelis. Membangun pangkalan angkatan laut atau pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya. Membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1.000 km, mulai dari Anyar Provinsi Banten sampai dengan Panarukan Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan ini telah mengubah citra Gubernur Daendels di mata rakyat. Daendels yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner, berubah menjadi pemimpin yang diktator.
terutama ketika Daendels mengerahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi membangun jalan dan pangkalan. Hal ini telah membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia, bahkan banyak korban berjatuhan pada masa itu. Sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan, Daendels membuat beberapa kebijakan seperti membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden yang sekarang kita kenal dengan Menteng Jakarta Pusat, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan kolonial yang dibayar, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang disebut karesidenan, menghapus Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon karena daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Daendels juga membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang peradilan, seperti membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Selanjutnya, membuat peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Untuk kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, kebijakan Gubernur Daendels ditujukan untuk memperbaiki keuangan pemerintahan Belanda akibat kerugian VOC. Daendels menerapkan kebijakan yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintahan Belanda, seperti mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan, melakukan pemungutan pajak kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil pertaniannya, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, Tionghoa, dan Arab. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels hanya berlangsung 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels sering memaksakan kehendak kepada penduduk maupun rekan sebangsanya. Daendels juga tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Kesalahan terbesar yang dilakukan Daendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Daendels ditarik dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Setelah Daendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal Jans Willem Janssens untuk menggantikan posisi Daendels. Janssens adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Afrika Selatan. Pada tahun 1806, Janssens terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Daendels. Namun, ternyata Janssens tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batak. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Janssens. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris, sehingga pasukan Janssens mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legium Mangkunegaran, yaitu sebuah angkatan bersenjata yang dibentuk Daendels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat dan Inggris berhasil mengalahkan pasukan Janssens di daerah Tuntang, Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nah, perjanjian inilah yang kemudian membawa Inggris berkuasa di Indonesia.
Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis, karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Lalu pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van den Bosch sendiri berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi, yaitu kaum pribumi wajib ikut kerja. Konsep Van den Bosch inilah kemudian dikenal dengan istilah Kulturstelsel, yang artinya tanam paksa. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, seperti kopi, tembakau, tebu, dan juga nila. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam Lembaran Negara atau Staatsblad tahun 1834 nomor 22. Lembaran negara tersebut diantaranya berisi petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah petani yang dipakai untuk tanam paksa bebas dari pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang bekerja di lahan tanam paksa diawasi oleh penguasa pribumi. Sedangkan penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah Belanda. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan Kulturprocenten oleh pemerintah Belanda. Semakin besar setoran hasil pertanian yang diberikan kepada pemerintah Belanda, semakin besar pula Kulturprocenten yang didapat penguasa pribumi. Oleh karena itu, demi mendapatkan Kulturprocenten yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adapun Kulturprocenten yang didapat oleh penguasa pribumi memicu banyak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah. Menurut ketentuan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tanah pertanian yang digunakan untuk keperluan tanam paksa tidak melebihi dari 1/5 luas tanah pertanian yang dimiliki petani. Namun dalam pelaksanaannya, lebih dari 1/5 bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanam paksa. Jadi dapat dikatakan pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi luas tanah, waktu penanaman, dan sebagainya. Sistem tanam paksa telah melanggar hak-hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda. Mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877, kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden, dan karenanya utang-utang VOC dapat dilunasi, serta benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di antara elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal,
sedangkan elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Pada tahun 1860, terbit dua buah buku yang semakin mendorong pro dan kontra sistem tanam paksa. Kedua buku tersebut berjudul Suikerkontrakten atau Kontrak-kontrak Gula karya Franzen van der Poot, dan yang kedua buku berjudul Max Havelaar karya Edward de Dekker atau yang lebih dikenal dengan nama samarannya Multatuli. Kedua buku ini memberi kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Sejak terbitnya kedua buku ini secara berangsur, sistem tanam paksa mulai dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta, sehingga disebut juga sebagai sistem usaha swasta. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia, karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan. Bahkan Belanda semakin gencar memaksa rakyat membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Di samping harus melakukan kerja paksa, rakyat juga masih harus membayar pajak, sedangkan hasil pertanian mereka menurun, sehingga rakyat pribumi tetap hidup menderita. Setelah kalian memperhatikan materi terkait pokok bahasan tersebut, di sini saya akan memberikan beberapa permasalahan atau persoalan yang perlu kalian pecahkan. Pertama, buatlah kronologi proses masuk dan perkembangan bangsa Belanda ke Indonesia, kemudian berilah argumentasi Anda. Kedua, mengapa bangsa Belanda melakukan penjajahan ke Indonesia? Analisislah alasannya jika ditinjau dalam segi politik dan ekonomi. Ketiga, analisislah dampak positif dan negatif yang terjadi di Indonesia setelah Belanda masuk dan melakukan penjajahan ke Indonesia. Buatlah kesimpulan berdasarkan fakta-faktanya. Dari tiga permasalahan tersebut, adakah permasalahan yang kurang dipahami oleh kalian? Jika sudah dipahami, selanjutnya hal yang perlu kalian lakukan untuk memecahkan beberapa masalah tersebut yaitu dengan cara mencari informasi tambahan dari sumber-sumber bacaan lainnya, baik itu buku, jurnal, artikel ilmiah, multimedia interaktif, dan internet. Setelah kalian mendapatkan informasi tambahan, kemudian catatlah poin-poin penting yang sesuai dan relevan dengan permasalahan, sehingga setiap informasi yang kalian dapatkan dapat dianalisis kebenarannya. Selanjutnya, tulislah kesimpulan kalian dari hasil temuan yang telah dikaji dan dianalisis sebelumnya ke dalam buku atau lembaran catatan untuk kemudian nanti dikumpulkan. Adakah dari kalian yang berani untuk mengungkapkan hasil temuannya tanpa saya tunjuk? Jika tidak, saya akan menunjuk kalian secara acak agar semua anak dapat mengumumkakan kesimpulannya masing-masing. Kalian juga dapat saling berdiskusi dengan memberikan kritik, saran, dan pertanyaan terhadap hasil temuan satu sama lain.